Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tahap terakhir dari siklus perusahaan jasa, yaitu tahap laporan. Nah, di sini untuk tahap laporannya itu ada 4, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca atau laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Yuk kita bahas terkait dengan laporan laba rugi dulu. Nah, di sini untuk laporan laba rugi, itu nanti untuk semua laporan ini kalian akan berpacu pada kertas kerja yang sudah kalian buat nih. Nah, untuk laporan laba rugi, kita harus mencantumkan pendapatan. Di sini ada pendapatan, lalu ada beban-beban. Bebannya itu semuanya nanti kalian cantumkan. Beban yang ada di sini, nanti kalian cantumkan ke sini. Kalau untuk di sini saya sudah eh, kopikan beban apa saja yang nanti kalian harus pindahkan. Lalu, untuk pendapatan jasa, kalian bisa cantumkan nominalnya di sini. Beban pun nanti kalian cantumkan nominalnya di sini. Setiap bebannya masing-masing kamu cantumkan nominalnya di sini. Kemudian, jumlah beban itu nanti kamu cantumkan di sini. Nah, laba bersih itu didapat dari pendapatan dikurangi dengan beban. Jadi nanti kamu cantumkan laba bersihnya pengurangan dari pendapatan dan beban itu di sini. Oke, selanjutnya untuk laporan perubahan ekuitas nih. Laporan perubahan ekuitas itu di sini kalian harus mencantumkan modal per 1 Januari, yaitu modal awal. Nah, lalu ada laba bersih. Laba bersihnya itu kalian dapat dari sini. Nah, sudah kalian cantumkan di sini. Ini modal kalian cantumkan di sini, laba bersih cantumkan di sini. Kemudian untuk modal per 31 Januari kalian cantumkan modal ini ditambahkan dengan laba bersih. Kalian cantumkan nominalnya di sini. Oke, lanjut ya untuk neraca. Nah, di sini neraca sudah saya bikinkan atau saya buatkan untuk laporan posisi keuangannya. Pertama itu yang kalian cermati adalah akun aset, akun liabilitas dan ekuitas. Nah, di sini nanti kalian akun aset itu dituliskan semua yang di kertas kerja ini, akun aset ini nanti kalian tuliskan di bagian aset. Kemudian kalian jumlahkan. Nah, di sini akumulasi penyusutan itu karena akunnya kredit, jadi kalian kurangkan. Tetap dipakai min ya untuk dikurangkan di sini. Kemudian jumlahnya ini kalian nanti tinggal jumlahkan ini semua. Nah, untuk akun liabilitas dan ekuitas, pertama liabilitas dulu nih. Utang-utangnya apa aja sih yang di PT Arinda ini? Utangnya itu ada utang usaha, bank, gaji, sama utang bunga. Kalian cantumkan semua di sini. Kemudian jumlahkan berapa jumlahnya. Lalu ekuitasnya itu modal PT Arinda itu berapa? Nah, modalnya itu kalian dapat dari modal per 31 Januari di sini. Nah, nanti kalian dapat berapa di sini? Kemudian kalian jumlahkan ini dengan ini, ketemunya 142 juta. Kemudian kalian juga jumlahkan ini. Untuk asetnya kalian jumlahkan di sini. Untuk lebih rinci sebenarnya bisa kalian nanti aset itu nanti terbagi ada aset lancar, aset tetap. Nanti kalian bisa perinci lagi. Cuma kalau di sini saya jadikan asetnya jadikan satu. Jadi untuk asetnya terserah kalian nanti mau bikin yang asetnya dibagi-bagi atau dijadikan satu seperti saya seperti ini. Nah, ini untuk jumlah asetnya turunin aja 142. Nah, untuk laporan posisi keuangan atau neraca ini hasilnya harus balance ya. Antara aset dan liabilitas dan ekuitas ini harus balance. Oke, kita lanjut ke laporan arus kas. Nah, untuk metode pembuatan laporan arus kas itu ada 2. Metode langsung dan metode tidak langsung. Untuk materinya kemarin saya sudah share PPT, nanti kalian bisa cek di PPT-nya perbedaan dari 2 metode itu apa sih. Nah, kemudian ini saya menggunakan metode langsung ya di sini. Metode langsung itu nanti setiap kegiatannya tuh harus dipisah-pisah. Aktivitas operasional sendiri, terus habis itu ada aktivitas investasi sama aktivitas pendanaan. Untuk aktivitas operasional itu kas masuk, kas keluar itu nanti kan dipisahkan. Nah, di sini ada pendapatan jasa, penerimaan piutang itu masuk ke aktivitas operasional. Lalu untuk keluarnya itu ada pembayaran utang, pembayaran bunga, dan pembayaran gaji. Nanti kalian tinggal cantumkan untuk nominalnya kalian cantumkan di ini, kolom yang ini. Nah, kemudian ada total nih, ada total kas keluar sama total kas masuk, kalian cantumkan ke kolom berikutnya.
sampingnya. Lalu untuk arus kas bersih, ini baru kalian cantumkan di sini. Nah, untuk arus kas bersih ini nanti kalian bold ya. Di sini nanti kalian bold, hasilnya di bold. Kemudian untuk investasi, selanjutnya kita ke investasi. Investasi ada arus kas masuk, nggak ada di sini. Kenapa? Karena ini kan untuk PT Arinda ini sendiri itu tidak ada yang namanya penjualan peralatan. Jadi untuk investasinya itu tidak ada penjualan peralatan dilakukan oleh PT Arinda. Jadi di sini kita kosongkan atau 0. Kemudian ada kas keluarnya itu pembelian peralatan karena PT Arinda itu membeli peralatan. Jadi nanti di sini pembelian peralatan kalian cantumkan di kolom sama seperti yang di atas kolom ini. Kemudian total pengeluaran kalian cantumkan di sini. Untuk total pemasukan kalian bisa tuliskan 0 aja di sini. Lalu untuk arus kas bersihnya kalian cantumkan di sini. Itu nanti bentuknya min. Karena kenapa? Karena arus kas keluar lebih banyak daripada arus kas masuknya. Untuk pendanaan pun sama. Di sini saya sudah cantumkan apa saja yang perlu dimasukkan. Jadi nanti kalian tinggal memasukkan nominalnya. Ini untuk arus kas keluarnya dari pendanaan itu tidak ada. Untuk arus kas keluar pendanaan itu biasanya itu berupa FRIFO. Karena ini tidak melakukan pengambilan pribadi, jadinya ini tidak dicantumkan. Lalu nih yang terakhir. Ini yang terakhir itu nanti kalian buat arus kas bersih pendanaan ini, jumlah yang ini taruh sini. Kemudian ada kenaikan arus kas bersih, itu kalian jumlahkan setiap nanti kalian jumlahkan setiap arus kas per aktivitas. Misal arus kas bersih aktivitas pendanaan, terus yang kalian bold tadi tuh arus kas bersih aktivitas investasi, memang aku arus kas bersih aktivitas operasional. Nah, nanti kalian jumlahkan. Lalu untuk saldo per 1 Januari 2016 nanti kalian kasih 0. Kenapa? Karena PT Arinda ini merupakan PT baru. Jadi, untuk laporan keuangan bulan sebelumnya atau tahun sebelumnya itu belum ada. Jadi saldonya juga, saldo awal itu juga belum ada. Nah, kalian nolkan. Terus saldo untuk kas per 31 Januari itu penjumlahan dari ini, kenaikan kas bersih, dan saldo kas per 31 Januari. Nah, untuk laporan ke tahap laporan siklus akuntansi perusahaan jasa sampai sini. Mungkin jika ada pertanyaan bisa langsung nanti ditanyakan lewat kolom komentar boleh. Kalau nggak lewat chat juga nggak apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.